Oke, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari chapter 12, yaitu terkait dengan aset tidak berwujud atau yang sering disebut sebagai intangible asset. Nah, ini adalah salah satu jenis aset yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan aset berwujud lainnya. Nah, seperti apa? Nanti akan kita bahas secara lebih lanjut lagi. Nah, nanti yang akan kita bahas terdiri dari isu terkait dengan aset tidak berwujud atau intangible asset, tipe dari aset tidak berwujud, dan juga bagaimana penurunan nilai dari aset tidak berwujud, termasuk nanti kita akan sedikit membahas mengenai biaya research and development atau penelitian dan pengembangan, seperti itu. Jadi kita mulai yang pertama yaitu mengenai isu terkait dengan aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud ini yang membedakannya dari aset berwujud lainnya atau aset berwujud gitu ya. Yang jelas yang pertama adalah tidak ada wujud fisik dari aset berwujud. Tetapi untuk suatu aset yang tidak memiliki wujud fisik dan diklasifikasikan ke dalam aset tidak berwujud, aset tersebut harus bisa diidentifikasi, artinya harus bisa dikenali, baik itu pembentukannya, hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya, sampai dengan legalitasnya. Selanjutnya, karakteristik dari aset tidak berwujud yang terakhir adalah bukan merupakan aset moneter, artinya bahwa aset tidak berwujud ini bukan berkedudukan atau memiliki bentuk yang sama seperti saham dan obligasi, namun merupakan suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan dan diprediksi akan mendatangkan arus kas ke dalam perusahaan di masa yang akan datang baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, aset tidak berwujud ini normalnya diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar karena umur ekonomisnya itu lebih dari 1 tahun. Biasanya bahkan ada yang sampai dengan 70 tahun. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut, yaitu terkait dengan persoalan aset tidak berwujud, yaitu terkait penilaian. Nah, penilaian untuk aset tidak berwujud, kalau penilaian itu adalah penyajian suatu aset dalam laporan keuangan, dibedakan menjadi 2 metode terkait dengan jenisnya. Nah, untuk aset berwujud yang dibeli jadi atau dibangun sendiri itu nanti memiliki cara penilaian yang berbeda. Nah, untuk aset tidak berwujud yang dibeli sudah jadi gitu ya, penilaiannya yaitu berdasarkan pada biaya perolehan, termasuk semua biaya yang diperlukan untuk membuat aset tidak berwujud siap untuk tujuan penggunaan. Nah, artinya apa? Bahwa penyajian dalam laporan keuangan adalah sesuai dengan semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tidak berwujud tersebut dapat digunakan atau bermanfaat bagi perusahaan. Nah, biayanya tidak hanya biaya pembelian ya, tapi juga biaya terkait seperti biaya peresmian aset tidak berwujud atau biaya legalitas dari aset tidak berwujud, biaya hukum dan lain sebagainya, dan juga biaya lain yang tidak terduga, misalnya adalah ada pengeluaran-pengeluaran di luar biaya pembelian maupun tadi legalitas, contohnya adalah pajak seperti itu. Jadi total biaya ini akan dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud yang nantinya akan disajikan dalam laporan posisi keuangan pada akhir tahun. Kemudian untuk aset tidak berwujud yang dibuat secara internal, artinya tidak dibeli jadi tapi dikembangkan oleh perusahaan sendiri, maka perusahaan membebankan semua biaya fase penelitian dan beberapa biaya fase pengembangan. Nah, nanti untuk lebih detailnya akan kita bahas di belakang. Kita lanjutkan dulu ya. Biaya pengembangan tertentu dikapitalisasi hanya jika kelangsungan hidup ekonomis ditemukan. Jadi ketika ada biaya yang dikeluarkan dalam rangka membuat aset tidak berwujud ini, dan biaya itu dinilai memiliki nilai ekonomis yang lebih lama dari 1 tahun, maka boleh dikapitalisasi. Tapi kalau tidak, maka harus dibebankan dan dilaporkan dalam laporan laba rugi.
IFRS mengidentifikasikan beberapa kriteria yang spesifik yang harus ada sebelum biaya pengembangan dikapitalisasi. Ini juga lebih lengkapnya nanti akan kita pelajari di bagian paling akhir. Nah, contoh dari aset tidak berwujud ini adalah paten, komputer software, copyright, dan juga trademark. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut lagi. Nah, sebelum itu kita lihat dulu apa sih proses dari menciptakan aset tidak berwujud secara internal, yaitu ketika perusahaan melakukan serangkaian kegiatan sampai dengan menghasilkan aset tidak berwujud. Biasanya diawali dari ide, kemudian penelitian, sampai dengan pengembangan dari aset tidak berwujud yang diciptakan oleh perusahaan. Nah, dalam research and development stage atau penelitian dan pengembangan, tahapannya ada dua, yaitu tahapan riset dan juga tahapan development atau pengembangan. Nah, selama tahapan riset atau penelitian, semua biaya yang dikeluarkan nanti akan dibebankan dalam laporan laba rugi karena di dasar logikanya adalah belum memiliki kepastian untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Kemudian pada tahapan pengembangan, biaya yang dikeluarkan tetap boleh dibebankan dalam laporan laba rugi atau boleh dikapitalisasi sebagai aset karena dalam pengembangan itu kemungkinan suatu paten hasil kreasi perusahaan sendiri itu sudah memiliki kemungkinan akan mendatangkan arus kas atau memiliki manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa yang akan datang atau memiliki economic viability, kemampuan untuk menghasilkan laba ekonomi di masa yang akan datang. Sehingga nanti ada beban-beban yang muncul dari R&D atau Research and Development yang dimasukkan ke laporan laba rugi, tapi ada yang dikapitalisasi menjadi aset. Nah, karena aset itu harus dinilai sesuai dengan nilai wajarnya, maka ada beberapa mekanisme untuk menyajikan nilai yang wajar pada laporan keuangan terkait dengan aset tidak berwujud. Nah, ada amortisasi, ada juga impairment ataupun revaluation atau revaluasi pada aset. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah amortisasi aset tidak berwujud. Ini akan kita bedakan menjadi dua, yaitu pada aset tidak berwujud yang memiliki batas umur atau limited life intangibles dan juga aset tidak berwujud yang tidak memiliki batas umur atau unlimited life intangibles. Untuk jenis yang pertama atau limited life intangible, amortisasi dengan harga yang sistematis ke biaya selama masa manfaat. Artinya aset tidak berwujud ini akan diamortisasi ke dalam sistematika biaya selama aset tersebut dimanfaatkan. Bisa menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun berganda. Nah, kemudian cara mencatatnya dalam jurnal adalah mengkredit akun aset atau akumulasi dari amortisasi. Tapi kebanyakan yang digunakan adalah mencatatnya ke dalam kredit akun aset. Jadi nanti jurnalnya misalnya nih yang disusutkan adalah paten, untuk mencatat amortisasi paten jurnalnya adalah beban amortisasi patennya debit, kreditnya adalah paten atau amortisasi paten. Tapi kebanyakan dengan langsung mengkredit akun patennya itu sendiri di dalam jurnal penyesuaian. Nah, masa manfaat yang ditetapkan untuk sebuah aset tidak berwujud harus mencerminkan seluruh periode di mana aset akan berkontribusi pada arus kas. Artinya, kita dalam mengestimasi umur dari suatu aset tidak berwujud, kita harus memprediksi kira-kira berapa lama sih suatu aset tidak berwujud itu akan mendatangkan manfaat ekonomi bagi perusahaan, yaitu dengan mendatangkan arus kas positif bagi perusahaan. Nah, terkait dengan amortisasi berasal dari biaya atau dasar amortisasinya, yaitu berasal dari biaya dikurangi nilai residu jika ada. Tapi kalau nggak ada berarti adalah berasal dari biaya perolehan yang nanti akan diamortisasi biasanya menggunakan metode garis lurus.
IFRS mensyaratkan perusahaan untuk menaksir nilai residu dan masa manfaat aset tidak berwujud setiap tahunnya. Jadi kemungkinan besar jika ada nilai residu itu bisa berubah-ubah setiap tahun sehingga harus ada yang namanya penyesuaian terkait dengan amortisasi. Nah, mengapa setiap tahun harus diprediksi nilai residunya? Karena dengan perkembangan bisnis maupun teknologi, banyak sekali aset yang tidak berwujud ini yang dikembangkan oleh perusahaan lain yang mungkin ada perusahaan sejenis atau bahkan perusahaan yang tidak sejenis yang bisa menyaingi aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan sehingga nilai dari aset tidak berwujud ini bisa saja tiba-tiba mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga perusahaan harus rajin menaksir nilai residu dan masa manfaat aset tidak berwujud setiap tahunnya agar nanti bisa menyajikan nilai aset tidak berwujud dalam laporan keuangan sesuai dengan nilai wajarnya. Nah, untuk indefinite life intangible atau aset tidak berwujud yang memiliki umur ekonomis yang panjang, yang tidak ada batas waktunya, maka tidak dilakukan amortisasi, tetapi perusahaan harus melakukan yang namanya impairment test setidaknya setiap tahun sekali. Nah, impairment testnya caranya sama dengan impairment atau penurunan nilai atau tes penurunan nilai pada aset yang berwujud atau tangible asset yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Oke, jadi untuk mengulang lagi, untuk aset berwujud yang tipenya adalah memiliki umur ekonomis terbatas, maka pada saat pembelian aset tidak berwujud tersebut, biaya perolehannya harus dikapitalisasi. Ketika aset tidak berwujud itu dibuat sendiri, maka biayanya akan dianggap sebagai expense. Amortisasinya selama umur manfaat, impairment testnya dengan cara membandingkan antara nilai yang dapat dipulihkan dengan carrying value atau nilai bawaannya atau nilai bukunya. Sedangkan untuk aset tidak berwujud yang tidak memiliki batas waktu umur manfaat ekonomi, pada saat pembelian atau jika dibeli, maka biaya perolehannya harus dikapitalisasi dan diakui sebagai aset. Kalau dibuat sendiri, maka nanti ada expense dan tidak ada amortisasi. Yang ada adalah tes penurunan nilai atau impairment test yang dilakukan minimal 1 tahun sekali. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari nih, apa aja sih tipe-tipe atau jenis-jenis dari aset tidak berwujud. Dalam IFRS, aset tidak berwujud ini dikategorikan menjadi 6 kategori utama. Yang pertama adalah marketing related, yang kedua customer related, yang ketiga artistic related, kemudian yang keempat contract related, yang kelima adalah technology related, yang keenam adalah goodwill. Nah, kita akan pelajari satu-satu mengenai tipe-tipe dari aset tidak berwujud ini. Yang pertama adalah marketing related intangible asset. Nah, kenapa sih sebuah aset itu terutama terkait dengan marketing related intangible asset itu menjadi sangat penting bagi sebuah perusahaan? Nah, karena dari aset tidak berwujud ini, perusahaan bisa melakukan penjualan terkait dengan produknya. Nah, contohnya seperti ini. Contoh dari marketing related atau aset tidak berwujud terkait dengan promosi atau marketing, contohnya adalah trademarks atau trade names, atau yang biasa kita sebut sebagai merek dagang. Contohnya apa sih? Kalau Anda lihat simbol ini pasti udah tahu dong kalau ini adalah simbolnya misalnya Mercy atau Mercedes-Benz. Merek dagang ini menjadi penting bagi perusahaan karena dengan adanya merek dagang, customer bisa langsung mengidentifikasi produk perusahaan. Contohnya nih, tadi kalau saya bilang Mercedes-Benz, produk apa yang Anda pikirkan? Pasti langsung berpikir mobil mewah ya kan, dengan harga yang selangit misalnya seperti itu. Kalau misalnya saya bilang Honda, apa yang Anda pikirkan? Oh,
ada mobil buatan Jepang yang sering saya lihat di jalan, ada Honda Jazz, ada Accord dan lain sebagainya. Kalau Anda saya bilang Pepsi Cola, pasti pikiran Anda bukan mobil kan? Langsung beralih ke yang namanya minuman manis berkarbonasi atau sejenis Coca-Cola seperti itu. Jadi merek dagang itu sangat penting agar customer bisa secara cepat mengidentifikasi produknya perusahaan. Kalau Wheaties ini adalah terkait dengan produk konsumsi. Nah, selain merek dagang, ada yang namanya logo perusahaan. Seperti ini ya. Kalau seperti ini kita pasti ingatnya sama Mercy. Kalau H seperti ini pasti Honda. Kalau misalnya ada tanda centang kayak gini berarti adalah sepatu Nike dan lain sebagainya. Seperti itu. Contoh yang lain adalah newspaper mastheads atau tagline newspaper. Ketika kita mendengar ada newspaper, nama korannya adalah koran Media Indonesia, berarti kita bisa langsung mengidentifikasi bahwa itu adalah majalah atau koran buatan Indonesia yang membahas mengenai informasi yang terjadi atau yang sedang trending di Indonesia. Kalau kita bilang Times Magazine, maka kita akan berpikir, oh itu adalah sebuah majalah buatan luar negeri, Amerika, yang membahas mengenai kejadian yang sedang tren di seluruh dunia atau membahas peringkat-peringkat khusus mengenai suatu hal, misalnya daftar orang berpengaruh di dunia atau orang terkaya di dunia. Jadi ketika kita sudah melihat judul, pasti kita sudah bisa mengidentifikasi. Sama juga misalnya kita ada majalah judulnya Bazaar Magazine. Kita pasti tahu kalau itu majalahnya adalah terkait dengan fashion dan lain sebagainya. Atau otomotif, berarti itu adalah majalah terkait dengan otomotif. Selanjutnya adalah contohnya Internet Domain Names. Nah, Internet Domain Names itu juga menjadi sangat penting karena kita juga langsung bisa mengidentifikasi produknya. Misalnya kalau kita sebut Google, pasti kita langsung berpikir, oh itu adalah search engine. Kalau misalnya kita masuk ke misalnya Shopee, oh itu berarti marketplace. Facebook itu berarti adalah marketplace juga, misalnya seperti itu. Kalau Instagram adalah sosial media, misalnya seperti itu. Nah, untuk kembali ke merek dagang yang ingin saya bahas tadi ya, karena merek dagang ini juga sebenarnya bukan sejenis sih, tapi satu aset berwujud yang memiliki manfaat yang sama, yaitu customer akan langsung mengidentifikasi produknya perusahaan. Nah, saking pentingnya merek dagang ini, ada contoh kasus terkait dengan HP produksi Apple atau iPhone. Sebenarnya iPhone itu bukan original merek dagang yang diciptakan oleh Apple. iPhone itu dulu adalah sebuah sistem produk dari suatu perusahaan, namanya adalah Cisco Company. Cisco ini punya produk namanya adalah voice control internet atau apa, jadi produknya intinya namanya adalah iPhone. Dan ternyata Apple itu memakai namanya sebagai untuk menamai produknya sendiri, yaitu produk HP gitu kan. Waktu itu si Cisco ini sampai melayangkan gugatan hukum kepada Apple. Apple bersedia membayar sejumlah uang, yang jelas uangnya sangat banyak, demi untuk mendapatkan kesepakatan bahwa nama iPhone ini digunakan oleh dua perusahaan untuk menamai produknya. Sebegitu pentingnya nama produk karena itu adalah identifikasi customer akan sebegitu pentingnya merek karena itu adalah untuk mengidentifikasi produk suatu perusahaan. Dari situ kita bisa tahu ya bagaimana manfaat suatu merek terhadap perusahaan. Sekarang kan perang antara iPhone dengan Samsung misalnya dan lain sebagainya. Kita tahulah ceritanya, nggak perlu saya jelaskan di sini.
Nah, di Amerika, trademark atau trade name atau merek dagang memiliki proteksi legal untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, tetapi perusahaan harus memperbaharuinya selama 10 tahun. Jadi bisa dianggap tidak ada batas waktu suatu merek itu memiliki umur ekonomis, tidak ada batas waktunya selama merek dagang itu masih digunakan oleh perusahaan. Nah, merek dagang harus dikapitalisasi sebanyak biaya akuisisi, misalnya jadi kalau di Amerika tuh ada suatu badan yang mengeluarkan izin legal terkait dengan merek dagang. Dan itu biasanya ada biayanya. Nah, biaya akuisisi merek dagang itu berasal dari biaya yang dikeluarkan untuk mengurus hak legalitas dari merek dagang. Dan marketing related intangible asset ini tidak diamortisasi. Seperti itu. Kemudian jenis yang kedua adalah customer related intangible asset. Contohnya adalah customer list, jaminan pesanan atau produksi, hubungan konsumen baik kontraktual atau non kontraktual. Nah, ini saya yang paling sudah kita tahu adalah yang namanya customer list. Sering nggak ditelepon sama bank dikasih promosi kartu kredit, atau sering dapat SMS dari Traveloka, dari matahari, dari mana-mana. Pertanyaannya, kalau misalnya Anda belum pernah memberikan nomor HP Anda kepada perusahaan-perusahaan tersebut, dari mana sih perusahaan tersebut itu tahu nomor HP Anda, menyebutkan nama Anda, dan memberikan penawaran sesuai dengan keadaan kita. Misalnya kalau umur seperti, bukan umur sih, perempuan itu biasanya diberi promosi berupa voucher belanja atau produk-produk atau promo-promo, diskon dan lain sebagainya. Nah, karena setiap perusahaan yang memiliki list customer, sebegitu berharganya list customer atau daftar pelanggan, maka itu bisa dijual. Mengapa? Karena untuk menjaring customer, untuk mengidentifikasi pelanggan itu bukan hal yang mudah. Perlu waktu, perlu tenaga, dan perlu biaya yang besar. Oke, kalau biaya mungkin membeli list customer itu mahal, tapi setidaknya kita hemat waktu sehingga bisa langsung mendapatkan manfaat dari list customer yang dibeli dari perusahaan lain. Maka dari itu sekarang, kenapa sih kalau kita mau sign in aplikasi itu pakai nama, kemudian pakai umur, alamat, dan lain sebagainya? Sebenarnya karena itu diperjualbelikan. Jadi kalau Anda masih berpikir data Anda itu privasi, oh no. Data kita tuh sudah ada di mana-mana. Dan itu kita dengan sukarela memberikannya seperti itu. Dan sudah menjadi hal yang sangat wajar customer list ini diperjualbelikan, dan kita kalau mau protes gimana? Karena perputaran list customer ini sudah kemana-mana, jadi mungkin susah untuk ditelusur awalnya tuh dari mana, seperti itu. Nah, untuk customer related intangible ini merupakan aset tidak berwujud yang nanti diakui sebagai aset atau dikapitalisasi berdasarkan biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan. Amortisasinya nanti diamortisasi ke biaya amortisasi, dilakukan setiap 1 tahun sekali selama masa manfaat. Contoh lainnya adalah jaminan pesanan atau produksi, atau yang kita sebut sebagai pesanan, bisalah kita anggap sebagai pembayaran diterima di muka, namun mungkin karena waktunya cukup lama, maka kalau dianggap sebagai hutang, mungkin akan membebani perusahaan. Contohnya seperti ini. Ketika ada sebuah perusahaan, katakanlah perusahaan ekspedisi, misalnya apa ya yang biasa kita pakai, misalnya PT Pos Indonesia. Kalau di luar negeri sebenarnya udah banyak yang lebih besar sih, bisa Anda lihat di internet, ada Maersk, ada Evergreen, dan lain sebagainya. Misalnya ada FedEx gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau Indonesia kan kita punya JNE, kita punya Tiki, punya JNT, punya Wahana,
PT Pos Indonesia. Misalnya ternyata Indonesia ini sudah banyak melakukan ekspor sehingga butuh banyak ekspedisi antar negara, antar benua, sehingga perusahaan-perusahaan ekspedisi ini, ada PT Pos dan lain sebagainya ini membutuhkan kapal. Sehingga dia pesan kapal misalnya ke PT PAL gitu ya. PT PAL beneran ada ya, dan dia adalah BUMN. Nah, PT PAL dalam membangun kapal tanker dengan muatan misalnya 3.000 peti kemas dan dengan luas 5 kali lapangan sepak bola misalnya, pasti dibutuhkan waktu yang lama. Sehingga ketika PT PAL sudah mulai membangun kapal pesanan dari PT Pos Indonesia, pasti kan punya kekhawatiran jangan-jangan kalau udah jadi nggak jadi dibeli lagi. Nah, sehingga pada saat perjanjian awal ini ada jaminannya. Jaminan itu karena jangka waktunya itu misalnya katakanlah lebih dari 1 tahun, bisa diakui sebagai aset tidak berwujud seperti itu. Nah, ini contoh transaksi pencatatan terhadap aset tidak berwujud terkait dengan customer related intangible asset, yaitu customer list. Green Market Incorporation memperoleh customer list dari sebuah koran besar, mungkin dari daftar langganan gitu ya, seharga 6 juta euro pada 1 Januari 2011. Green Market mengharapkan manfaat dari informasi tersebut selama 3 tahun. Jadi dari 3 tahun Green Market ini berharap bahwa customer list tersebut bisa digunakan oleh perusahaannya untuk menjaring lebih banyak customer dengan cara menawarkan info-info ataupun produk-produk yang dimiliki. Nah, apa yang harus kita lakukan yaitu catat pembelian customer list dan catat amortisasi setiap akhir tahun. Pada tanggal 1 Januari saat pembelian customer list, jurnalnya adalah customer list debit, kreditnya adalah kas. Nah, karena customer list itu adalah aset-aset bertambah pasti di debit. Pada akhir tahun, selama 3 tahun, Green Market akan membuat catatan jurnal terkait dengan amortisasi dari customer list. Katakanlah caranya adalah dengan metode garis lurus, maka tinggal dibagi 3 tahun, yaitu 6 juta dibagi 3, maka amortisasinya adalah 2 juta per tahun, sehingga jurnalnya adalah beban amortisasi debit 2 juta, kreditnya adalah aset tidak berwujud yang terkait yaitu customer list. Biasanya kalau di aset berwujud kan beban depresiasi debitnya adalah akumulasi depresiasi. Tapi beban penyusutan terhadap aset tidak berwujud namanya amortisasi ya. Sehingga jurnalnya adalah tidak ada akumulasi amortisasi tapi langsung kredit aset yang diamortisasi atau yang disusutkan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Next adalah artistic related intangible asset atau aset tidak berwujud terkait dengan seni gitu ya. Contohnya adalah sandiwara, karya sastra, karya musik, film, foto dan video dan juga audiovisual material seperti itu. Contohnya nih, sandiwara contohnya sandiwara tuh misalnya pertunjukan misalnya satu belum pernah. Oh ya, kalau di Indonesia tuh pertunjukan Rama Sinta. Nah, ketika itu ada ada naskahnya, ada skripnya, ada metodenya dan nanti ada show-nya, maka itu bisa dianggap sebagai aset tidak berwujud karena akan mendatangkan manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi kapan diperoleh ya? Ketika sandiwara itu dipentaskan dan perusahaan menjual tiketnya, misalnya seperti itu. Karya sastra itu banyak ya, kalau karya sastra tuh bisa puisi, bisa buku Harry Potter itu termasuk karya sastra loh ya, dan lain sebagainya. Atau misalnya kalau karya Indonesia tuh yang terkenal apa dulu tuh, kalau saya penulis Indonesia tuh suka baca di Lestari, judulnya adalah Aroma Karsa. Tapi kalau yang terkenal dulu tuh namanya apa ya? Saya lupa. Saya cuma baca dia. Atau yang kalau terkenal tuh misalnya sekarang Terelie gitu ya. Atau Andrea Hirata yang nulis Laskar Pelangi dan lain sebagainya. Karya musik, film,
foto dan video maupun audiovisual yang memang memiliki hak mendatangkan manfaat ekonomi dan ada hak legal dari penciptanya, maka itu bisa dianggap sebagai aset tidak berwujud. Nah, copyright yang diakui selama masa hidup copyright itu adalah klaim dari pencipta atas karya seni yang dihasilkan. Nah, copyright atau apa namanya hak untuk saya salah. Copyright adalah klaim atas suatu karya seni yang dimiliki oleh penciptanya, di mana penciptanya ini mengizinkan pihak ketiga untuk menggunakan atau memperluaskan atau menyebarkan karya sastranya. Namanya adalah copyright. Makanya kalau misalnya copyright film Avenger itu yang punya adalah Marvel. Sehingga setiap bioskop yang mau menayangkan film Avenger, dia harus membayarkan sejumlah rupiah kepada Marvel atau Universal Studio, misalnya seperti itu. Nah, copyright yang diakui selama masa hidup yang punya copyright plus 70 tahun dari semenjak si pemegang copyright ini meninggal dunia. Jadi keluarganya itu punya warisan berupa copyright. Jadi siapapun yang masih pakai karya seninya nanti harus membayar sejumlah rupiah atau uang kepada si pemegang copyright ini. Nah, nanti kita harus mengkapitalisasi biaya perolehan dan juga mengamortisasi biaya selama masa manfaat. Nah, ini contoh dari artistic related intangible asset ini misalnya ada perusahaan namanya Walt Disney Company. Tokoh paling ikoniknya adalah Mickey Mouse, sehingga semua produk yang ada gambar Mickey Mouse-nya harusnya dia membayarkan copyright kepada Walt Disney, sehingga Walt Disney itu akan mendapatkan pemasukan atau arus sukses dari produk seni yang digunakan oleh pihak lainnya seperti itu. Selanjutnya adalah contract related intangible asset atau aset tidak berwujud terkait dengan kontrak. Contohnya adalah franchisee dan perjanjian lisensi, izin pembangunan, hak siaran, dan kontrak servis atau supply. Contoh yang paling luas adalah franchisee atau lisensi atau yang kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya adalah waralaba, di mana franchisee atau waralaba ini menjual cara berbisnis kepada pihak ketiga. Contohnya adalah McDonald. Kita tahu kalau hampir di semua negara itu pasti ada McDonald-nya, perusahaan asli Amerika. Di mana masyarakat boleh membeli franchise McDonald ini dan melakukan bisnis dengan caranya McDonald, menggunakan merek nama restorannya dinamakan McDonald, menjual produk sesuai sama dengan produknya McDonald, dan melakukan promosi seperti McDonald dan lain sebagainya. Sehingga ketika perusahaan itu membeli franchise dari McDonald, itu dianggap sebagai biaya pembelian itu dianggap sebagai aset tidak berwujud karena akan mendatangkan manfaat ekonomi di masa yang datang. Saya tambahin nih misalnya, contohnya nih, lebih terkenal mana sih McDonald sama misalnya KFC misalnya. Kita pasti akan lebih familiar dengan McDonald, sehingga kalau kita pengen beli burger atau beli ayam pasti mikirnya McDonald gitu ya, karena kita mindset itulah yang sudah melekat pada customer, sehingga kalau kita berbisnis misalnya semua berbisnisnya sama dengan McDonald tapi namanya bukan McDonald, maka mungkin tidak selaku kalau kita pakai merek McDonald. Anda boleh menonton film mengenai McDonald, judulnya apa saya lupa. Ternyata McDonald ini adalah sebuah cerita di mana pemilik asli McDonald menjual namanya kepada pihak lain sehingga dia sendiri ketika membangun bisnis baru malah justru tidak laku, kalah oleh karyanya yang sudah dijual kepada pihak lain. Coba silahkan ditonton filmnya. Cuma judulnya apa saya lupa. Kemudian
Intangible yang selanjutnya adalah terkait dengan teknologi. Contohnya adalah mempatenkan teknologi atau rahasia dagang yang diakui badan pemerintah. Teknologi kita kan sudah tahu banyak banget ya, kita sudah sangat bersentuhan dengan teknologi. Dari HP Anda aja berapa teknologi yang ada di situ. Mulai dari softwarenya menggunakan misalnya iOS atau Android, aplikasi teknologi yang melekat di HP Anda, dan lain sebagainya. Bahkan yang paling simpel adalah teknologi touchscreen. Nah, itu dulu adalah karya merupakan aset tidak berwujud perusahaan yang memang mendatangkan manfaat ekonomi. Dengan adanya touchscreen dan Android, maka pada saat itu kalau Anda pernah dengar ada HP namanya Nokia, langsung mengalami penurunan penjualan karena kalau Nokia tuh ketika dia mengeluarkan produk baru itu tidak terlalu banyak berbeda dari produk yang sebelumnya, sehingga ketika Android muncul ada fitur touchscreen, ya sudah customer langsung akan berpindah ke teknologi HP yang lebih canggih lagi. Nah, biasanya penemuan-penemuan teknologi itu akan dipatenkan dan pemilik paten ini biasanya akan diberikan hak izin memegang patennya ini selama 20 tahun, seperti itu. Nah, dalam menghasilkan aset tidak berwujud atau saya menyebutnya intangible aja ya, yang lebih ringkas. Intangible ini biasanya dibuat itu memerlukan waktu, memerlukan proses penelitian dan pengembangan atau research and development. Sehingga jika ada muncul biaya R&D, maka harus dibebankan dalam biaya R&D di laporan laba rugi. Tapi kalau kita beli paten yang udah jadi, maka yang dilaporkan di laporan keuangan sebagai harga perolehannya adalah kapitalisasi biaya pembelian paten. Artinya harga beli plus biaya lain yang mungkin muncul sampai dengan paten itu bisa kita gunakan. Nah, amortisasi masa manfaat mana yang lebih pendek? Contoh di sini, Harcourt Corporation mengeluarkan biaya 180.000 pada 1 Januari 2011 untuk mensukseskan dan mempertahankan paten. Paten tersebut memiliki masa manfaat 20 tahun, diamortisasi dengan dasar garis lurus. Kemudian inilah catatan yang dibuat oleh Harcourt. Paten debit saat beli, kreditnya kas, saat mengamortisasi adalah beban amortisasi paten debit, kreditnya adalah paten. 9.000 asalnya dari 180.000 dibagi 20 tahun. Nah, ini adalah jenis intangible yang terakhir, yaitu goodwill. Nah, goodwill ini merupakan kelebihan pembelian dari transaksi kombinasi bisnis. Secara konsep menggambarkan manfaat ekonomi masa yang akan datang yang muncul dari pemilikan aset lain dalam kombinasi bisnis. Hanya diakui ketika pembelian bisnis secara keseluruhan. Jadi, intangible goodwill ini hanya akan muncul ketika suatu perusahaan membeli perusahaan lain atau membeli secara tunai atau membeli saham perusahaan lain dengan porsi yang hampir 100%. Nah, goodwill ini adalah selisih antara harga beli dengan nilai aset bersih perusahaan yang dibeli. Nah, contohnya di sini Multi Diversified Incorporation memutuskan bahwa mereka membutuhkan sebuah divisi untuk menambah usaha traktor yang telah ada. Presiden atau pimpinan perusahaan tertarik pada pembelian suatu perusahaan di Sao Paulo, Brasil dengan nama Tractor Link Company. Berikut adalah ilustrasi laporan keuangan atau laporan posisi keuangan dari Tractor Link Company yang ingin dibeli oleh Multi Diversified. Seperti ini, asetnya sekian, ekuitasnya sekian, dan ternyata dia nggak punya punya utangnya, ada current liability. Nah, kita mau menghitung aset bersih. Aset bersih rumusnya apa sih? Yaitu total aset dikurangi dengan utang. Makanya di sini total asetnya berapa? Dikurangi utangnya 55.000, maka aset bersih Tractor Link Company adalah 350.000. Nah, Tractor Link Company ini menawarkan harga pada Multi Diversified sebesar 400.000, sehingga ada selisih
antara harga beli dengan nilai aset basis senilai 50.000. Nah, nilai selisih 50.000 inilah yang dinamakan sebagai goodwill. Nah, seperti ini ya. Nanti jurnalnya seperti apa? Nah, kita mencatat pembelian perusahaan dan mencatat semua asetnya plus goodwill, karena goodwill ini merupakan aset yang kita peroleh dari transaksi pembelian perusahaan. Kreditnya ada utang dan juga kas. Ini nanti akan kita pelajari di akuntansi keuangan lanjut 1 selama 1 semester, yaitu kombinasi bisnis yang nanti ada perhitungan goodwill-nya. Kira-kira seperti itu. Saya minum sebentar. Nah, sekarang ada kemungkinan bahwa suatu aset berwujud itu akan mengalami penurunan nilai. Oleh karena itu, selain diamortisasi, kita juga bisa melakukan yang namanya tes impairment atau tes penurunan. Dengan metode yang sama seperti ini, loh kok hilang? Dengan metode yang sama, yaitu menggunakan pembandingan antara nilai buku dengan nilai yang dapat dipulihkan. Nilai yang dapat dipulihkan merupakan nilai yang dipilih dari nilai wajar dikurangi harga penjualan atau nilai penggunaan mana yang lebih besar yang nanti akan dipilih. Contohnya ya, Large Incorporation memiliki paten dalam mengekstrak minyak dari shale rock dengan harga perolehan 5 juta dolar pada akhir tahun 2010. Sayangnya, beberapa waktu terakhir telah ditemukan minyak tanpa serpihan batu yang berdampak buruk terhadap penawaran teknologi shale rock. Jadi, si perusahaan ini teknologinya kalah karena ada inovasi baru dari pasar gitu ya, yaitu ditemukannya minyak tanpa serpihan batu. Perusahaan memutuskan bahwa paten telah mengalami penurunan dan memutuskan pemulihan nilai paten berdasarkan value and use karena tidak ada pasar aktif untuk paten, yang adanya adalah pasar aktif untuk penjualan saham dan juga obligasi. Perusahaan mengestimasi value in use paten sebesar 2 juta. Value in use itu adalah nilai atau estimasi arus kas yang telah dihasilkan oleh paten selama tahun berjalan atau selama masa penggunaan paten. Jadi katakanlah paten tersebut telah mendatangkan arus kas sebesar 2 juta bagi perusahaan. Oke. Nah, kemudian kita menggunakan tes impairment seperti ini. Diketahui bahwa tidak ada nilai pasar yang dapat diidentifikasi gitu ya, sehingga nanti yang kita gunakan sebagai recoverable amount adalah nilai penggunaan atau value in use-nya. Nilai buku paten 5 juta, value in use-nya adalah 2 juta, sehingga recoverable amount-nya adalah 2 juta. Ternyata ada yang namanya penurunan sebesar 3 juta, yaitu rugi penurunan. Maka perusahaan mencatat jurnal ini, rugi penurunan ini dengan rugi penurunan debit, kreditnya adalah paten senilai 3 juta. Dalam buku besar paten, nanti langsung ada kredit 3 juta di sisi kredit gitu ya, di buku besar, sehingga nilai wajar paten dari 5 juta menjadi berapa? 3 juta. Menjadi 2 juta. Jadi ruginya adalah 3 juta, sehingga 5 juta kurangi 3 juta, nilai paten saat ini adalah 2 juta. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Ternyata nilai paten itu justru mengalami kenaikan padahal sudah terlanjur kita turunkan. Misalnya di sini ada large itu kan sudah terlanjur menghitung impairment-nya, menghitung impairment-nya 3 juta sehingga nilai patennya 2 juta. Sehingga amortisasi per tahunnya dari nilai baru ini adalah sebesar 400.000 selama 5 tahun. Ini daftarnya seperti ini. Pada 2011, nilai buku dari paten milik perusahaan adalah 1.600.000 ya.
pada akhir tahun 2011 nilai buku paten sebesar 1.600.000. Ternyata berdasarkan pada kondisi terbaru, nilai patennya perusahaan itu ternyata nilainya adalah 1.750.000. Padahal sebelumnya sudah terlanjur kita catat 1.600.000. Maka ada selisih 150.000. Nah, bagaimana mengembalikan penurunan yang sudah terlanjur kita catat? Tinggal membuat jurnal paten, debit, kreditnya adalah loss impairment. Jadi rugi penurunannya kita hilangi sebesar selisihnya, yaitu 1.750.000 dikurangi 1.600.000, yaitu 150.000. Seperti itu. Nah, bagaimana penurunan terhadap intangible yang memiliki umur ekonomis yang tidak terbatas, impairment-nya adalah sama saja dengan yang terbatas umurnya yang kita pelajari sebelumnya kasusnya LARS ini. Jadi tidak ada masalah. Nah, kalau impairment-nya goodwill ini biasanya dilakukan setiap tahun gitu kan, harus dites apakah goodwill itu mengalami penurunan. Tapi biasanya banyak perusahaan yang pengen mengkeep goodwill itu selama-lamanya, selama mungkin dia bisa, karena mempercantik laporan posisi keuangannya dan menunjukkan bahwa perusahaan pernah membeli perusahaan lain untuk diakuisisi, seperti itu. Ini sama ya, caranya seperti ini membandingkan. Oke, silakan dipelajari sendiri. Nah, sekarang yang terakhir adalah terkait dengan research and development cost atau biaya penelitian dan pengembangan. Nah, tidak semua biaya penelitian dan pengembangan itu termasuk dalam intangible asset. Bisa juga tergantung pada keadaan ya. Nah, sebelumnya research and development itu biasanya terjadi ketika perusahaan itu sedang ingin membuat suatu paten atau hak cipta copyright yang berasal dari pembuatan produk baru, proses baru, ide baru, formula baru, komposisi baru, atau atau ide kerja baru, ide program kerja yang baru. Perusahaan-perusahaan seperti ada Canon, ada Daimler, Canon tahu ya, Johnson & Johnson, Nokia, Roche, P&G, Samsung memiliki biaya research and development yang besar. Canon aja setiap tahunnya, mungkin kok setiap tahun sih, pada tahun yang bersangkutan ini telah mengeluarkan biaya sebesar 4.094.000 yen untuk research and development-nya. Oh, sorry, salah ya. sorry saya. Penjualan Canon senilai 4.094.000 yen ini 2,74%-nya adalah gimana sih ini? R&D per sales, maksudnya tuh apa ya? Mungkin setiap penjualan itu, setiap harga, berarti HPP penjualan dari perusahaan itu 2,74%-nya adalah berasal dari biaya pengembangan produknya. Kalau lihat di sini, biaya pengembangan produk perusahaan yang paling besar adalah Roche ya. Yang kedua adalah GlaxoSmithKline. Yang ketiga adalah Johnson & Johnson. Kalau Roche itu perusahaan apa ya? Saya lupa. Pernah dengar, tapi kalau Ferrero Rocher kan coklat ya. Silahkan dicari di internet. Kalau Johnson & Johnson kita udah familiar dengan produknya, biasanya terkait dengan produk bayi. Artinya apa? Bahwa research and development ini memang terkait dengan sales. Kenapa? Karena hasilnya adalah produk baru, teknologi baru, formula baru yang akan langsung mempengaruhi penjualan perusahaan, sehingga sangat berarti, sangat penting bagi perusahaan untuk membiayai research and development. Nah, pada saat tahapan tadi kan research and development dibagi dua fase ya, penelitian, research atau development, dan pengembangan atau development.
pada saat terjadi penelitian, semua biaya yang timbul harus dibebankan sebagai beban yang ada pada laporan laba rugi. Sedangkan pada tahap pengembangan, belum tentu dibebankan sebagai beban pada laporan laba rugi, tapi bisa dikapitalisasi sebagai aset. Kapitalisasi ini akan dimulai ketika proyek pengembangan ini sudah cukup untuk mendatangkan manfaat ekonomi bagi perusahaan atau hampir nih tinggal sekali lagi mendatangkan manfaat ekonomi, satu langkah lagi mendatangkan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Contohnya nih, kalau riset itu diawali dari ide. Ide itu nanti akan dikaji, diteliti kemungkinannya, bagaimana komposisinya, dan lain sebagainya. Semua biaya di situ akan diakui sebagai beban. Kalau development itu adalah ketika ide itu sudah jadi, sudah diteliti, sudah matang gitu ya, kita buat prototipenya, kita buat error and trial-nya, sehingga sebentar lagi kalau itu berhasil maka langsung dapat dijual sehingga akan mendapatkan manfaat ekonomi. Itu bedanya tahapan riset dan tahapan development. Nah, biaya yang biasanya timbul dari R&D yang pertama adalah material, equipment, and facility. Untuk material yang dibeli kalau umur manfaatnya kurang dari 1 tahun, maka boleh biasanya diakui sebagai perlengkapan yang nantinya akan diakui sebagai beban ketika digunakan. Untuk peralatan lebih dari 1 tahun dikategorikan sebagai peralatan aset berwujud gitu ya. Facility juga sama. Untuk personel biasanya nanti akan menghasilkan beban gaji. Pembelian intangible nanti biasanya akan diakui sebagai aset tidak berwujud. Kontrak servis bisa sebagai biaya, dan kos-kos yang lainnya juga diakui sebagai biaya. Nah, ini adalah contoh identifikasi apakah suatu pengeluaran itu diklasifikasikan sebagai biaya, beban, research and development, atau intangible asset. Kita coba ya. Yang pertama misalnya di sini adalah investment in subsidiary company atau investasi pada perusahaan anak. Pasti pengeluaran yang terjadi akan diklasifikasikan sebagai ya investasi jangka panjang. Timberland atau tambang timber itu apa ya? Tambang sejenis tambang-tambangan timber itu apa ya, saya lupa, entah itu perak, entah itu lupa saya, tadi udah ingat, ya udah dicari sendiri lah ya. Misalnya tambang gitu ya, maka nanti akan diklasifikasikan sebagai property, plant, and equipment. Biaya dari aktivitas engineering yang dibutuhkan untuk memutakhirkan desain dari produk dan juga teknologi perusahaan misalnya, nanti diklasifikasikan sebagai R&D expenses. Pembayaran leasing, prepaid rent. Biaya perbaikan peralatan, PPI. Biaya untuk mencari aplikasi new research finding, untuk mencari biaya untuk mencari aplikasi yang tepat untuk menemukan penelitian baru, misalnya R&D. Kemudian mana yang contohnya? Nah, ini misalnya nomor 10, pembelian dari franchise maka akan diakui sebagai intangible. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi bahwa ternyata identifikasi dalam siklus akuntansi kan pertama kali yang kita lakukan adalah mengidentifikasi transaksi. Itu kalau di soal yang saya berikan tuh masih gampang banget ya. Pada kenyataannya Anda menjadi akuntan atau bekerja di bidang akuntansi, identifikasi transaksi itu ternyata serumit ini. Jadi banyak-banyaklah berlatih. Oke, mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Setelah Anda menyaksikan video ini, mohon
bisa menanyakan hal-hal yang belum Anda pahami, di WhatsApp Group aja ya, karena kadang-kadang Google Classroom itu saya harus buka laptop, tapi kalau WhatsApp Group itu saya akan lebih responsif. Nah, tugas untuk Anda di rumah yang pertama adalah mendownload semua materi dan mempelajarinya. Yang kedua, coba Anda cari artikel mengenai pentingnya aset tidak berwujud bagi perusahaan dan juga contohnya. Nanti di pertemuan selanjutnya bukan di pertemuan selanjutnya ya, tapi silakan sampaikan hasil hasil penelusuran Anda terkait dengan contoh atau arti penting dari aset tidak berwujud bagi suatu perusahaan. Misalnya tadi ya, ada merek dagang, ada customer related dan lain sebagainya. Tolong cari artikelnya dan sampaikan hasil atau kesimpulan dari artikel yang Anda baca terkait dengan pentingnya aset tidak berwujud bagi perusahaan. Boleh di WhatsApp Group, boleh juga di Google Classroom. Saya tunggu sampai hari Senin ya, jangan kelamaan ya, sampai hari Minggu aja deh, karena Senin kan kita sudah mulai praktik. Oke, silahkan mempelajarinya dan jangan ragu untuk bertanya. Mohon maaf atas semua kekurangan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.